Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, pada saat ini di hari Minggu yang kudus kita beribadah. Maka sebab itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu kita berdiri. Kita kidungkan kidung jemaat nomor 7. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu bernyanyi bergamar. Langit Tuhan laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu kekal senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Dengarkanlah nas yang menuntun kita dalam ibadah ini. Itu dalam Filipi pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kita sambut dengan kidung jemaat nomor 413, Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jalan seterus bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dalam penghayatan ungkapan pemazmur saat ini, maka marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita mengaku dosa kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kasih setiamu
yang menuntun dan memberkati hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya sampai saat ini. Di hari Minggu Kudus ini, kami datang, kami beribadah kepadamu, dan dalam kerendahan dan keterbukaan hati, maka kami mengakui segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik terhadap sesama maupun terutama terhadap Tuhan. Kami yang Engkau tempatkan dalam dunia yang adalah milik Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, namun terkadang secara pribadi, keluarga, bahkan selaku persekutuan gerejamu, kami tidak dapat mewujudkan misi Kristus yang menyembuhkan dan menyelamatkan, justru hidup menjadi batu sandungan, hidup dalam keegoisan, hidup dalam kesombongan yang membuat orang lain terluka dan kecewa. Karena itu ya Tuhan, kami mohon, ampunilah, kasihanilah, dan baharuilah kami menurut rahmat kasih setiamu yang besar, dan bawalah kami pada komitmen untuk mau diubahkan Tuhan, supaya hidup kami berkenan padamu. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kami merasa kami tidak layak untuk ada di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah penebus dosa-dosa kami seluruh umat manusia. Amin. Saudara-saudara, marilah kita angkat pujian dalam NNBT nomor 10, Ya Tuhan yang Kudus. Kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah, maka kepadanya diberitakan janji tentang pengampunan. Seperti dalam Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kini jemaat nomor 40, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah.
Marilah kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk dapat menghayati firman-Mu serta setia melakukannya dalam hidup ini, agar kami hidup menurut jalan dan kehendak-Mu. Kiranya kami berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan pemuda, remaja, anak-anak yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, di minggu ini, di minggu yang ketiga di bulan November di tahun 2020 ini, kita merenungkan suatu bagian firman, yaitu dalam perjanjian baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Jadi dalam kitab Roma pasalnya yang ke-15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Kitab Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang yang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Setiap orang, setiap manusia pasti mendambakan yang namanya kerukunan dalam kehidupan. Dan ini bukan hanya sekedar kata, namun ini adalah sebuah perintah. Dalam Mazmur pasal 133 dikatakan di mana ada kerukunan di situ berkat diperintahkan. Kutipan Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ini memberi kita penjelasan kerukunan itu adalah hal yang baik. Kerukunan itu adalah keindahan. Orang yang hidup dalam kerukunan pasti memiliki nilai-nilai kebaikan dan keindahan. Kehidupan yang rukun dan damai akan membawa kita pada kesadaran, yaitu bahwa kata tidak akan cukup tanpa perbuatan. Dengan demikian, spiritualitas ketekunan, spiritualitas kerukunan, satu hati, satu suara, itu adalah tema kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Itu adalah tindakan nyata yang tujuannya untuk memuliakan akan nama Tuhan. Karena Tuhan dimuliakan dari kehidupan kita yang rukun, sebab Tuhan menghendaki hidup damai dengan semua orang. Yesus pun mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Bahkan yang harus dikasihi itu adalah musuh kita. Dan berdoa bagi mereka yang menganiaya. Bahkan dalam kitab Roma di pasal 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah jangan mengutuk. Nah, spiritualitas kerukunan adalah hati kita menjadi satu dengan Kristus yang penuh dengan damai, dan kita mampu menyuarakan kebenaran, yaitu lewat kehidupan yang kita tapaki hingga saat ini. Nah, dalam firman Tuhan di kitab Roma pasalnya yang ke-15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Nah, di sini tentu kita bisa melihat bagaimana dikatakan adalah kita saling bantu, kita saling tolong menolong, serta kita saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Karena kita sebagai satu persekutuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan pula bahwa dalam pembacaan ini dikaitkan dengan kesenangan yang harus dicari, yaitu tentu bukan kesenangan diri sendiri, tetapi kesenangan yang harus dicari secara bersama dan dari sesama. Nah, rupanya latar belakang jemaat yang terdiri dari orang-orang yang bersunat dan tak bersunat, dengan tradisinya yang berbeda, menjadi hal yang menimbulkan perbedaan
dan masalah. Orang Yahudi yang menjadi Kristen masih sangat enggan meninggalkan tradisi dan hukum-hukum dari agama yang lama seperti pantangan terhadap makanan, harus disunat dan sebagainya. Sedangkan bagi orang Yunani terbebas dari ikatan-ikatan tradisi tersebut. Maka yang dimaksud dengan orang yang lemah adalah soal lemah iman, dan orang yang kuat itu adalah orang yang kuat iman. Orang yang kuat iman tergolong pada orang yang tidak terikat pada tradisi Yahudi. Merekalah orang Yunani. Paulus yang menjadi pelayan bagi orang Yahudi maupun orang Yunani menginginkan dalam persekutuan tubuh Kristus ada kesatuan berpikir, ada pemahaman bersama, satu hati dan satu suara. Karena Injil Yesus Kristus yang telah mengerjakan keselamatan bagi seluruh bangsa. Sehingga di antara jemaat jangan saling mencela, jangan saling untuk mencari kesenangan sendiri. Rupanya pihak yang lemah merasakan begitu tertekan, tapi justru berada dalam persekutuan dengan tubuh Kristus mereka dibedakan. Merasa kurang adanya penerimaan pada mereka yang karena kelemahan adanya penerimaan pada mereka karena kelemahan iman yang masih terikat pada tradisi Yahudi pada saat itu. Namun sebenarnya justru mereka mendapat perhatian dan pembelaan dari Paulus. Paulus berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Penguatan bagi mereka yang lemah imannya oleh Paulus mengajak agar mereka teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sehingga Allah sumber penghiburan dan kekuatan mengaruniakan kerukunan. Lalu dengan satu hati dan satu suara memuliakan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jemaat sekalian yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Nah, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Nah, Rasul Paulus ini tentu memiliki alasan yang kuat karena setiap orang yang wajib melakukan ini, yaitu mencontohi pada Kristus. Itu pada ayatnya yang ketiga. Kebaikan hati untuk menolong sesama adalah bagian terpenting dalam kehidupan sebagai orang percaya. Bahkan bukan hanya itu saja, ini merupakan satu persekutuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai persekutuan orang percaya di dalam Tuhan, dan menyadarkan kita bahwa hidup bersama supaya sikap tolong menolong, bantu membantu itu ada, tercipta, terpraktekan antara satu dengan yang lain. Kristus mengajarkan kita kebaikan hati, kedamaian dalam persekutuan sebagai bagian dari hidup rukun. Tentu rukun berarti tidak kacau. Rukun adalah saling menghargai, saling menghormati. Spiritualitas kerukunan, satu hati satu suara, memberi isyarat bahwa orang yang hidup dalam kedamaian
akan hidup dalam kerukunan satu dengan yang lainnya, di mana kita adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Seperti contoh, kepala tidak dapat mengatakan bahwa ia lebih penting dari tangan dan kaki, atau sebaliknya, mengatakan bahwa kaki lebih penting daripada tangan atau hidung. Tetapi di sini adalah satu kesatuan. Semuanya harus saling menghargai keperbedaan fungsi masing-masing, dan itu akan menolong kita untuk dapat menggerakkan semua anggota tubuh yang ada, yaitu pada satu tujuan yang benar. Nah, halnya kerukunan tubuh yang ada pada kita, maka kerukunan semua anggota tubuh Kristus adalah kekuatan yang mampu menolong kita untuk mengarahkan kebenaran. Spiritualitas kerukunan, dorongan yang lahir dari kebenaran untuk dapat menjadi berkat bagi sesama, termasuk dalam hal saling membantu. Yang kuat wajib membantu yang lemah, yang berkelebihan jadi berkat bagi yang berkekurangan. Itulah kerukunan di dalam Kristus. Sebagai umat yang telah diberkati oleh Tuhan, banyak nilai-nilai kerukunan yang boleh kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan, dalam tugas kerja kita masing-masing. Juga mulai dari diri sendiri, dari keluarga, jemaat maupun masyarakat, lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita beraktivitas, di mana kita bekerja. Misalnya membantu mereka yang terbeban atau karena ada masalah pergumulan, bencana alam, atau karena ada duka cita, ada hal apapun itu, maka tentunya dengan tetap menjaga dan menaati apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak akan sulit bagi kita untuk bisa saling menolong antara satu dengan yang lain yang berkekurangan. Karena itu adalah perintah yang harus kita lakukan sambil percaya pada firman, yaitu Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tujuan kita hidup adalah jadi berkat bagi sesama. Sama halnya dengan yang diajarkan Kristus, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memampukan kita untuk bisa hidup damai dengan semua orang, hidup dalam kerukunan kasih dan ketertiban. Tuhan Yesus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia, akan menolong kita untuk selalu memiliki pengharapan yang besar, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Kita akan mengungkapkan syukur dengan kita memberi persembahan, dan kita memberi persembahan di rumah kita masing-masing. Nanti persembahan itu akan dijemput oleh pelayan khusus di kolom. Maka sambil memberi persembahan, kirim jemaat nomor 288, mari puji Raja Sorga. Ditebusnya
Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa umum. Oleh situ mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah dalam Yesus Kristus yang berkarya dalam kuasa Roh Kudus, yang memungkinkan, memperkenankan kami boleh beribadah di hari Minggu yang kudus ini. Meskipun kami beribadah tidak di gedung gereja, tapi kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya doa dan pujian diiringi dengan musik yang telah kami sampaikan padamu, itu akan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih karena kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu semakin memperkokoh iman kami kepadamu. Dan karena itu kami tidak goncang dalam tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Dengan demikian kami tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan dalam menjalani hidup ini, sekalipun berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan manusia. Tapi pakai kami untuk menjadi alat berkat-Mu bagi sesama, serta tuntunlah kami menerapkan kasih-Mu. Biarlah kami yang kuat, kami yang lemah dapat memperlengkapi antara satu dengan yang lain, saling tolong menolong, menopang. Kami hidup rukun seperti yang telah Engkau teladankan bagi kami. Kepedulian dari Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kami antara satu dengan yang lain, tetapi di mata Tuhan semua sama. Maka itulah yang harus kami lakukan. Kami tidak mencari kepentingan yang sia-sia, kepentingan hanya untuk pribadi saja, tetapi juga kesenangan dicari dengan sesama, terutama kesenangan di dalam dan bersama dengan Engkau. Bapa di sorga, kami juga berdoa yaitu bagi Persekutuan Gereja Masih Injili di Minahasa, pelayanan yang ada di aras sinode wilayah jemaat, termasuk jemaat Gemim Musafir Kleak. Berkatilah badan bekerja, majelis jemaat, para pendeta, penatua, syamas yang ada di kolom 1 sampai kolom 28, komisi BIPRA, serta komisi kerja, UPK yang ada di kolom-kolom, tim doa, kelompok fungsional lansia, pegawai gereja, kostor, bahkan juga pengajar-pengajar yang ada di PAUD, diberkatilah senantiasa. Supaya kami tetap ada semangat, akan bersuka cita, serta rela memberi diri dalam pelayanan. Kami setia dalam melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena dalam ibadah ini kami telah memberi persembahan. Kiranya apa yang telah kami persembahkan dapat dimanfaatkan untuk menopang pelayanan gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami supaya
dalam memenuhi apa yang dibutuhkan saat ini dalam kehidupan. Itulah bentuk kasih-Mu, kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa, yaitu kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Lindungilah kami ya Tuhan, bentengilah kami, supaya kami bisa dijauhkan dari virus ini. Diberkati pemerintah, bangsa dan negara kami saat ini, supaya mereka dengan bijak memimpin bangsa dan negara. Ajarilah kami bersyukur dengan keadaan yang ada. Tolonglah mereka yang bergumul dengan kesehatan. Tuhan memberikan kesembuhan. Mereka yang bergumul dengan keluarga, studi, kerja, apapun pergumulan dalam kebimbangan, boleh mereka tetap terus teguh di hadapan Tuhan. Mereka yang bersuka cita atas perkenanan Tuhan, hari ulang tahun perkawinan, hari ulang tahun kelahiran, maupun syukur-syukur lainnya, diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Dan akhirnya ya Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Biarlah segala rencana rancangan yang ada kerja di sepanjang minggu ini, itu semua dalam tuntunan-Mu. Dan kami berterima kasih untuk yang terlibat dalam ibadah di saat ini, baik kantoria, pemain musik, tim multimedia, semua diberkati oleh Tuhan. Ini kami Tuhan yang berseru kepada-Mu. Ini kami yang bermohon dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami untuk berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti yang kita tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah di saat ini. Oleh situ dengan kasih saya undang kita untuk berdiri dan kita angkat pujian hidup rukun dan damai. Hidup rukun dan damai.
Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Tuhan, ibadah sudah selesai dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam doa, semangat dan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.